Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Penyelidikan kebakaran masih berjalan. Pintu masuk Big Mall Samarinda masih ditutup untuk umum. Warga rela antre panjang dan berpanas-panasan demi sembako murah di Tarakan. ...87 ponsel ditemukan di sel dalam razia lapas dan rutan di Samarinda. Pasar murah jelang Idul Adha 1446 Hijriah di halaman Masjid Al-Ma'arif dan digelar oleh pemerintah kota Tarakan ini menjadi serbuan warga. Mereka rela mengantre dan berpanas-panasan demi bisa mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah. Bagi warga, pasar murah kali ini terasa berbeda karena digelar bertepatan dengan pelaksanaan Idul Adha. Semangat mereka semakin bertambah lantaran harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga pasar. Disuruh ke depan dari pagi lagi di depan, makanya kami sempat beli tomat juga. Jadi berebutan ya, siapa yang beras lagi berarti ya? Iya, rencananya mau beli beras, tapi disuruh lagi ke belakang, lama sudah kami mengantri di depan. Suruh baris ketiga. Kalau beras harganya berapa yang dilihat, dipantau di depan? Kalau di sini 70. Kalau di luar berapa? Berarti beda 5.000 juga ya? 5 kilo. Oh, ini enggak sekalian borong kan? Enggak beli bawang merah, bawang putih? Udah sanggup ngantri. Berarti belum sarapan sudah sini lepas sudah. Wali kota yang memantau secara langsung suasana pasar murah menyatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menekan harga sembako, terutama jelang Idul Adha. Pemerintah kota juga memastikan stok kebutuhan pokok aman hingga akhir tahun. Setiap kita melakukan gerakan pangan murah, ya, itu pasti merasakan berjubel-jubel ya, berbanding kembali. Antri beras, soalnya berasnya murah. Kalau tadi beras kita itu kalau di pasar kan sekitar 75.000 per 5 kilo. Ini kan dijual cuma semuanya di bawah harga. Ini juga dalam upaya operasi pasar sebenarnya rangka pengendalian harga menjelang hari-hari besar. Karena biasanya sebenarnya secara psikologis biasanya masyarakat kan panik buying begitu. Jadi mereka takut kehabisan dan begitu. Padahal sebenarnya stok banyak. Tingginya minat warga untuk berbelanja menyebabkan berbagai kebutuhan pokok ludes dalam tempo 3 jam. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Jelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Balikpapan gelar pasar murah untuk sembako. Pasar ini digelar di halaman parkir Pasar Kebun Sayur, Rabu siang. Wakil Wali Kota Balikpapan memastikan seluruh sembako yang dijual di pasar tersebut dipastikan di bawah harga pasar. Tujuannya yakni untuk meringankan beban warga terutama jelang Lebaran Kurban. Mendekati hari raya Kurban, kita pantau ternyata ada kegiatan pasar murah dan harganya di bawah harga pasaran yang selama ini dijual di warung-warung di sekitar kita. Kemudian
kemudian saya tanya, ternyata ini akan dirutinkan setiap bulan sekali. Jadi 1 tahun itu ada 13 kali, jadi minimal 1 bulan sekali. Dan ini merupakan bentuk dari Satgas Pengendali Inflasi untuk bisa memberikan ekonomis, jadi memberikan ke masyarakat harganya itu harga beras pokok yang kita harapkan tidak akan mengalami kenaikan. Bagi warga, kehadiran pasar murah ini dinilai sangat membantu meringankan beban mereka. Mereka juga semakin merasa nyaman karena barang kebutuhan pokok yang disiapkan cukup lengkap. Lebih murah dari pasar. Murah dari pasar, Bu ya? Harga beras harga apa semuanya? Murah-murah semua, Bu ya? Murah, telur murah, beras murah, Minyak, Bu? murah. Murah, Bu ya? Iya, namanya juga pasar murah. Pasar murah, Bu ya? harus di bawah harga pasar. Harga pasar, Bu ya? Iya. Di antara harga yang ditawarkan lebih murah itu seperti daging sapi. Daging yang biasanya dijual dengan harga Rp150.000, di pasar murah ini hanya Rp110.000 per kilogram. Demikian juga telur ayam yang biasa dijual dengan harga Rp40.000 per papan, di pasar murah ini ditawarkan dengan harga Rp36.000 per papannya. Rencananya pasar murah seperti ini akan rutin digelar setiap bulan dengan lokasi yang berpindah-pindah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Upaya memperkuat integritas sistem pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Kalimantan Timur resmi memberlakukan aturan pemberantasan narkoba dan ponsel di lingkungan lapas maupun rutan. Tidak hanya di lingkup Kalimantan Timur, aturan ini pun diberlakukan di wilayah Kalimantan Utara. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjenpas Kaltim Hernowo Sugiastanto pada deklarasi bersama yang digelar di Lapas Kelas 2A Samarinda Rabu siang. Hernowo menegaskan komitmen ini wajib dipegang teguh oleh petugas yang bertugas di lapas maupun di rutan. Kita mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Salah satunya yaitu kita komitmen ya pada hari ini untuk Kalimantan Timur dan Utara, untuk lapas dan rutan kita komit untuk berperang dan tidak ada lagi narkoba dan handphone yang ada di dalam lapas. Jadi kita mulai hari ini nanti diikuti oleh UPD-UPD yang diajar di Kalimantan Timur dan Utara untuk sama-sama perang terhadap narkoba dan juga handphone. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, sebanyak 87 ponsel yang diduga masuk ke dalam lapas secara ilegal dimusnahkan dan puluhan ponsel ini disita petugas yang menggelar razia rutin sejak Januari hingga awal Juni 2025. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mohon izin kepada ibu peserta, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin.